PP Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi kami juga sudah dengarkan pengarahan-pengarahan dan penjelasan-penjelasan dari Pak Kasat mengenai apa tuntutan-tuntutan mereka kepada Kasatpol PP. Bahkan aksinya itu dinilai bahwa mencaci maki, berteriak yang sebenarnya tidak bisa atau tidak layak untuk disampaikan. Terus terang kami juga merasa prihatin dalam hal ini, Pak. Mungkin Pak Kasat bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi alasan mereka untuk aksi demo dan apa jawaban dari Bapak sendiri sebagai Kasatpol PP-nya, Pak? Sebetulnya pemicunya adalah pemindah tugasan mereka dari Satpol PP ke dinas lain. Hal yang paling mendasar, pegawai negeri itu siap ditempatkan di mana saja. Kalaupun pemindahan mereka satu di antaranya terjadi sebuah langkah-langkah yang dinilai ketidakpatutan, itu menjadi hal wajar. Saat ini 5 orang. Saya tidak perlu urai, tetapi hal mendasar nama Akbar. Itu di saat saya ribut dengan Kabid Linmas, mempertanyakan tentang posisinya yang menunjuk saya tetap kondisi diam. Saya bilang jangan geser, kita diskusi teman-teman saksi. Itu yang dianggap sewenang-wenangnya. Saya menjelaskan bahwa Pak Kabid Linmas ini perjalanan dinas saya kasih 3 kali, memaksakan untuk menggunakan SK tahun 2022 tentang Satgas Linmas, mendasari yang menjadi dasar pembayaran 2024, itu saya tolak. Yang kedua, anggotanya adalah rata-rata honorer. Dalam Permendagri nomor 26 tahun 2020 itu harus aparatur, berarti ASN dan P3K. Saya hentikan, bukan saya bekukan, dan tidak layak untuk kita jadikan dasar hukum. Tapi Pak, memang dalam hal pergeseran ASN dari Satpol PP ke instansi lain itu apa memang sudah sesuai prosedur yang Bapak lakukan atau mungkin karena ada sesuatu maksud lain tersendiri dalam hal ini? Jadi begini, mereka punya sifat potensi keberanian memprotes pimpinan. Itu di daerah terluar KUPTD itu adalah membutuhkan anggota yang militan untuk meningkatkan PAD. Ada kalimat-kalimat mereka. Pertama, saya mencari ruang baru, bahwa PT itu tidak harus besar tubuhnya, dia cukup kecil atas nama Swandi. Itu yang disoroti. Kemudian PT itu apa ya, Pak? Petugas internal yang mengatur tentang disiplin, mengatur tentang kendaraan masuk. Jadi tubuhnya kecil ya Pak, 1 meter lebih. Tetapi tugasnya beres Pak, 1 lawan 10. Clear itu parkir di kantor gubernur. Artinya tanggung jawab yang Bapak butuhkan. Iya, bukan besarnya tubuh, bukan gagahnya pakaian. Tanggung jawab dalam yang pertama disoroti, saya buka jujur. Kau Suwandi jangan masuk. Pakaianmu orang dari Sabah. Memang baru saya tunjuk non honorer. Maka saya belikan pakaian. Sementara Pak PT ini dia pangkatnya baru 3B. Dia sudah pasang 3C. Itu pelanggaran Bapak. Dia pasang kapten kalau untuk tentara, padahal masih 3B. Bagaimana menjadi panutan? Yang kedua, dia menyatakan saya siap menerima sanksi apapun. Kita pindahkan. Menangis, berteriak minta tolong. Tadi masuk saya bilang kau diam dulu. Pak Akbar dan Don Akbar ini dia memerintahkan untuk karena saya ribut sama Pak Kabid Linmas, sedangkan yang perjalanan dinas menyangkut tentang rakor ini saya pending untuk kepentingan pilkada dan uangnya masih ada. Saya kasih 3 kali perjalanan dinas. Bagaimana Bapak menanggapi aksi ini, Pak? Kalau saya bagian dari demokrasi, menambah kematangan saya menguji sebagai pemimpin. Saya menganggap mereka adalah sebuah hal yang wajar. Yang kurang bagus adalah teriakan. Kita daerah bertiga, Satpol PP itu dia ketentraman, ketertiban. Sebelum mereka aksi Pak, apa pernah? Saya undang mereka pasti secara tertulis, tidak muncul di ruangan. Maka saya bilang, datang ke sini ke ruanganku. Masuklah mereka. Isak napasnya. Saya bilang, kau minum dulu, jangan dekot. Pak, sebelum mereka melakukan aksi demo, apa memang ada permasalahan yang menjadi pemicu mereka itu, Pak? Persoalan pemindahan itu yang 5 orang. Yang 5 orang. Yang kedua dimotori oleh para kepala bidang yang menyatakan bukan tidak memfungsikan. Salah satunya Linmas, Pak. Pak Ayub itu Kabid Linmas tidak pernah menghadir sedikit pun saat pemilihan umum. Padahal tugas pokoknya, Pak. Tidak pernah koordinasi ke saya. Saat banjir Pak Gubernur turun, Sekda turun, dia tidak turun. Yang dikejar perjalanan ini. Bapak menilai itu lalai daripada bertugas, Pak. Dia pertama lalai. Yang kedua tidak kompeten untuk menjadi itu. Menggalang tidak kompeten untuk jabatan itu. Yang dia pikir dia cuma perjalanan dinas. Kan saya sebagai Kasat melihat di seksi Linmas 1 stroke,
satu asam urat, satu tidak pernah masuk. Saya percaya Pak Igo tadi sebagai kasih ops Pak, yang dengan adanya aksi demo ini apa yang akan Bapak lakukan nanti? Oh, kalau saya pertama kembalikan marwah Satpol melalui sidang kode etik. Kode etik periksa saya, periksa mereka kepada terhadap yang organik yang dikorbankan hari ini, untuk segera disadarkan, jangan ikutan membela. Bagaimana nanti ketika artinya ada yang terbukti bersalah, misalnya contohnya Bapak yang bersalah. Siap, saya terima saya Pak. Saya dididik dalam aturan. Bapak saya kepala Siap desa. tanggung jawab. Saya. Begitu pun mereka harus tanggung jawab juga Siap. ketika mereka terbukti bahwa mereka bersalah. Saya ingin debat diskusi kode etik ditonton seluruh wartawan dan seluruh satpol se-Indonesia Sutra. Karena kita ingin menunjukkan bahwa Nah, Bapak belum jawab. Ketika mereka artinya terbukti bahwa mereka bersalah, Bapak minta bagaimana kira-kira? kalau saya Sanksinya untuk mereka. sesuai dengan regulasi supaya tidak menjadi kebiasaan Ada jurisprudensi. sedikit berteriak begitu. Ada jurisprudensi karena ini pernah berlaku satu sama Pak Eman, yang kedua sama siapa? Sama Pak Bustam. Ketiga saya. Terus Pak, dalam hal ini kan tadi sudah di demo. Ya, tentunya atasan Bapak dalam hal ini mulai dari asisten sekda sampai ke gubernur mungkin sudah tahu apa sudah ada pemberitahuan dari atas Pak mengenai hal ini. Pak Jenderal ada mungkin teguran atau bagaimana Nah, Pak? Pak Jenderal Pemberitahuan kok bagaimana? tadi di kantor ibu saya bilang siap menegakkan disiplin harus banyak lawan Pak. Terus apa tanggapan beliau? Iya, udah. Ada Rembuk semua. Pemahaman rembuk berarti ikuti prosedur. berarti perintahnya beliau bagaimana Pak? Beliau menyatakan sekda untuk rembuk. Dalam pemahaman nilai aturan tidak boleh diabaikan karena Satuan Polisi Pamong Praja lembaga profesional dia punya kode etik. Tidak boleh melampaui yang bukan haknya. Tidak boleh merusak citra kesatuan di dalam di Permendagri. Itu edaran Mendagri supaya tetap